mencari istri, dan kalian yang gadis bukan mencari laki, tapi mencarikan ayah untuk anak-anak, dan kalian mencarikan ibu untuk anak-anak kalian. Jadi kalau kalian mau nikah, tanya dia, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anak? Terus dia balik nanya, kau sudah anak berapa? Aku lajang, cuman aku tidak ingin kau cuma jadi istri, tapi kau jadi anak-anak. Aku gadis, tapi aku tidak ingin kau cuma jadi suamiku, tapi aku ingin kau jadi ayah. Sekarang banyak cuman jadi laki, mengawani pergi undangan, memikulkan tabung gas, memasangkan air galon, tapi tak bisa dia menjadi ayah yang memberikan nasihat dan kasih sayang. Ini yang saya cakapkan ini fakta atau fitnah? Mengaku semua. Bagi yang sudah, apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan bisa dibuat kelas il, pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, tunggu saya di dekat Tugu. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini terlalu lama menunggu. Jadi udah kecapean, sudah habis energi. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya sedang berada di majelis taklim Al-Karim Latifah. Ada tulisannya di situ. Untuk almarhum Bapak Al-Karim dan Ibunda Latifah beserta semua orang-orang tua yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Orang hidup belum tentu bisa mengumpulkan orang hidup. Betul? Jangan main-main betul aja. Mana contohnya? Pas Idul Fitri dibuat open house. Open buka. House rumah. Open house. Pejabat-pejabat buat open house, lalat pun tak singgah. Gak mau orang datang. Belalat makanan. Almarhum Bapak Karim dan Ibunda Latifah sudah meninggal dunia, tapi masih bisa mengumpulkan orang hidup. Kira-kira kalau Abdul Somad ini meninggal, masih kumpul tak orang? Hadiri tablik akbar yang akan disampaikan tausiah oleh almarhum Abdul Somad. Tak datang orang. Itu menunjukkan orang hidup belum tentu bisa mengumpulkan orang hidup, tapi orang meninggal bisa. Makanya kalau mau melihat amal orang, tengok sesudah meninggal. Karena kalau masih hidup, banyak yang dipuja-puji, diagungkan, dimuliakan, didudukkan macam raja.
tapi belum tentu dimuliakan setelah meninggal. Siapa yang Ustadz maksud dipuja-puji duduk macam raja? Saya inilah sekarang. Macam merasa-rasa di pelaminan sekarang. Tinggal tepung tawarnya aja lagi. Untung duduk Ustadz Iqbal di sebelah. Kalau sempat kosong tadi, saya nggak cemas, istri saya di rumah nonton. Berkat ayahanda almarhum Bapak Al-Karim dan Ibunda Latifah, lahirlah anak-anak yang soleh dan solihah. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pejabat, tapi tetap ingat kepada Allah dan orang tua. Akhirnya kumpullah mereka, tapi mereka tidak mau dia masuk surga sendirian. Dia ajak jamaah yang awalnya hanya 10 orang dan sekarang sudah ratusan orang. Mudah-mudahan ke depan ribuan orang bisa diselamatkan. Kalau sudah berkumpul jamaah, tidak mungkin tidak ngaji, maka diundanglah pakar-pakar. Ada yang ahli tafsir Al-Quran, doktor kita, sebentar lagi profesor, guru kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Ada yang ahli hadis, 10.000 hadis dalam kepala dan hatinya. Ada yang ahli fiqih, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada yang ahli tahsin, idgham, ikhfa, ghunnah, qalqalah, bila ghunnah, bacaan Qur'annya betul. Mudah-mudahan anak-anak kita di masa akan datang menjadi anak yang soleh dan solehah. Lalu kemudian Ustadz Ustadz Iqbal Syauqi Bulungan, tim Ustadz Abdul Somad Sumatera Utara menyusun jadwal hari ini. Saya ke Sumatera Utara ini setahun hanya sekali, datang hari Jumat, pulang hari Senin. Tidak lagi ada datang setelah itu, hanya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pulang. Selama 4 hari inilah dijadwalkan sepadat-padatnya selama 12 bulan 360 hari. Ini saya jelaskan begini supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan nanti ada orang yang mengaku-ngaku aku bisa mengundang Ustadz Somad, terus kenapa dia nggak datang? Sikit kali duit kalian kasih. Bohong, penipu, pendusta, jangan percaya. Ustadz Somad hanya datang ke Sumatera Utara setahun hanya sekali. Datang hari Jumat, pulang hari Senin. Lain daripada itu tidak datang. Siapapun yang mengundang, mau orang kaya, mau pejabat, apalagi hantu. Nah, ini perlu saya jelaskan karena fitnah ini luar biasa. Hadir juga di samping ibu-ibu, sahabat-sahabat saya yang dulu satu pesantren di Darul Arafah, Lau Bakeri, Deli Serdang. Ada namanya Ustadz Abdul Halim, ada namanya Ustadz Edi Purwanto. Yang tak saya sebutkan namanya, mungkin wajahnya udah berubah karena sesudah berpuluh tahun Medan ini pun udah banyak lupa saya jalan. Jalan berubah, muka berubah, kota berubah. Yang tak berubah itu cuma satu, perasaan aku ke kamu. Rupanya duduk di pelaminan ini romantis saja bawaan kita. Masya Allah. Judul yang dikasih ke saya, bagaimana supaya anak berbakti kepada orang tua. Sebetulnya judul ini tidak perlu diceramahkan, tak perlu tablik akbar. Cukup datang ke Ibu AKBP Purnawirawan Fatwa, tanya ke beliau dan ke adik-adik beliau, kok bisa kalian berbakti ke kedua orang tua kalian? Cukup. Tapi beliau ini mau ngetes saya ceramah. Bisa tak Ustadz diceramah tentang berbakti orang tua? Satu, sebelum kita masuk ke cara berbakti, ada orang tua sekarang
sekarang masih terbaring di rumah sakit sudah lebih sebulan. Pas diperiksa sama dokter, kurang gizi. Anaknya orang kaya, bukan miskin. Bisa pula ada ibu kurang gizi. Masih ada sekarang, fotonya ada di handphone saya. Tapi tak boleh diceritakan nama sama alamat lengkap, menjaga kode etik jurnalistik. Ini ibu orang tua kurang gizi, bisa terjadi pada ibu, na'udzubillah. Bisa terjadi pada bapak dan bisa terjadi pada saya. Hari ini kita masih sehat, masih tegak berdiri. Anak kita masih segan sama kita. Kita masih kasih dia duit jajan. Tapi nanti sampai masanya kita tua, kita terbaring. Anak paling berpotensi durhaka waktu kapan? Waktu kita tua, waktu kita menumpang di rumah dia. Disitulah baru tahu mana anak itu yang baik, yang tidak. Kalau ada orang sekarang mengatakan anakku nih baik Pak Ustadz, iyalah, surat tanah masih kau yang megang. Nanti waktu tahu. Kadang anak ini tak seberapa, anak ini sebetulnya biasa, menantu ini hantu. Betul Bu? Betul pula kata orang. Anak kita pula penakut. Makanya hati-hati Bu memilih menantu. Nanti kalau ibu sudah berkumpul semua, supaya dikolektifkan aja. Nanti pas saya datang 2026, kita adakan seleksi penerimaan menantu Jamaah Al-Karim Latifah, fit and proper test oleh tim penguji dari luar provinsi, Ustaz Omar. Bacaan Qur'annya dengan ustazah, pemahaman Qur'annya dengan profesor, hafalan hadisnya dengan Al-Mukarram, fikihnya dengan Al-Mukarram. Nanti Ustaz Somad nanya-nanya, tinggal sikit-sikit aja. Mudah-mudahan menantu ibu baik-baik. Anak 4 punya Alphard. Kaya apa miskin? Kaya. Sakit orang tua hari Selasa, mati hari Jumat. Kisah nyata, baru kejadian. Sakit Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 3 hari. Tidak satu pun anak ini membawa ke rumah sakit. Bukan miskin, mobilnya Alphard. Bukan susah, rumahnya besar. Didiamkannya orang tua itu hari Jumat meninggal. Lama saya teman-teman. Memang dunia ini. Makanya tepat sekali judul hari ini, bagaimana supaya anak kita ini berbakti. Saya ini sekarang tidak sedang menceramahi ibu, bukan menggurui bapak. Saya anggap sekarang ini di depan saya ini anak-anak saya, keponakan-keponakan saya, anak-anak kita, supaya mereka berbakti kepada orang tua ini. Saya belum tua kali, tapi sudah tua juga. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Satu, bagaimana supaya anak ini berbakti kepada orang tua? Memilihkan ayahnya yang baik, memilihkan emaknya yang baik. Maka kalian adik-adikku yang belum nikah, mudah-mudahan yang belum nikah segera dapat jodoh. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Yang sudah nikah bilang amin tuh untuk anak-anak kita semua. Saya pun bilang amin juga untuk anak saya. Kalian bukan mencari istri, dan kalian yang gadis bukan mencari laki, tapi mencarikan ayah untuk anak-anak. Dan kalian mencarikan ibu untuk anak-anak kalian. Jadi kalau kalian mau nikah, tanya dia, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku? Terus dia balik nanya, kau duda anak berapa? Aku lajang, cuman aku tidak ingin kau cuma jadi istriku, tapi kau jadi anak-anak. Aku gadis, tapi aku tidak ingin kau cuma jadi suamiku, tapi aku ingin kau jadi ayah. Sekarang banyak cuman jadi laki, mengawani pergi undangan, memikulkan tabung gas, memasangkan air galon, tapi tak
bisa dia menjadi ayah yang memberikan nasihat dan kasih sayang. Ini yang saya cakapkan ini fakta atau fitnah? Mengaku semua. Bagi yang sudah, apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Sudah hancur babak belur, ibu cerita bubur ayam juga lagi. Bukan maksud saya pulang dari pengajian ini kita saling menyalahkan, bukan. Saya tak mau pulang dari pengajian ini ibu lalu bilang ke bapak, bang, patutlah anak ini kita ini kurang ajar. Rupanya kau tak layak jadi ayahnya. Siapa ngisi kau pengajian tadi? Selama ini ustaz-ustaz di Al-Karim Latifah itu bagus-bagus. Ini pasti berubah ustaz ini. Ustaz Somad, bang. Usah kau dengar, dia itu ustaz radikal. Kita tidak saling menyalahkan, tapi saling memperbaiki diri. Saya pun bukan ayah yang sempurna, enggak. Saya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin 4 hari di luar. Maka saya bilang ke istri saya, aku macam kain pendek. Kain pendek itu macam mana? Ditarik ke kepala, terbuka kaki. Ditarik ke kaki, terbuka kepala. Daripada kepala terbuka, biarlah kaki. Ditarik ke kepala, tertutup. Yang kaki ini bisa ditutup dengan jerami. Maksud saya, aku lebih banyak di luar. Tapi hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis aku di rumah. Saya kalau Selasa, saya bukan ustaz. Selasa saya seorang ayah, menggendong anak, mengganti pampers, membawa ke toilet, mengajarkan kencing. Hari Selasa saya bukan ustaz di rumah. Ya ayyuhallazina amanu. Hari Selasa saya nyetir sendiri, tidak dikawal, tidak pakai supir. Saya jalan ke ruang makan, saya menyuapkan makan. Supaya apa? Supaya anak saya merasakan punya ayah. Ibu juga begitu. Mentang-mentang ibu wanita karir, orang kaya, pejabat, kaya. Saking kayanya, pembantunya di rumah 10. Ada satu tuh tugas pembantu mengorekkan telinga khusus sebelah kiri aja. Saking kan kayanya. Tapi tolonglah untuk mendidik anak ini tak bisa main serahkan ke orang. Karena ada kasih sayang seorang ibu. Tak bisa diserahkan bulan-bulan ke babysitter. Memang ada di rumah yang menolong, ada. Tapi jangan kasih semuanya ke dia. Rasakanlah dia punya seorang ibu. Saya dikirimi video